Teka-teki siapa dalang di balik skandal Bank Senturi kembali mencuat seiring pemberitaan media asing tentang dugaan konspirasi dan penanganan kasus Senturi di KPK hingga kini belum menunjukkan kemajuan. Padahal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan kasus itu dituntut. Oke, untuk latar belakangnya, PT Bank Senturi Tbk dikenal juga sebagai Bank Senturi, adalah sebuah bank yang berdiri di Indonesia dan mengalami kontroversi besar terkait kasus bailout pada tahun 2008. Bank ini didirikan pada tahun 1989 dengan nama Bank Piko, sebelum bergabung dengan Bank Danpak dan Bank CIC, menjadi Bank Senturi pada tahun 2004. Kasus bailout Bank Senturi bermula ketika bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas yang parah pada tahun 2008, yang kemudian direspon oleh pemerintah Indonesia melalui Lembaga Penjamin Simpanan, atau disingkat dengan nama LPS, dengan memberikan dana penyelamatan sebesar sekitar 6,7 triliun rupiah. Keputusan ini menimbulkan kontroversi, sehingga kasus ini menunjukkan pentingnya penetapan tata kelola perusahaan dan juga pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik suap dan korupsi. Selanjutnya adalah pembahasan kronologi kasus Bank Senturi. Pada tahun 2008, Bank Senturi dinyatakan bank dalam bahaya dan bank gagal oleh Bank Indonesia. Bank Senturi disebut bank gagal karena mengalami masalah likuiditas yang serius. Likuiditas mengacu pada kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya, seperti penarikan dana nasabah. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan Bank Senturi disebut bank gagal. Pertama, tingginya kredit macet. Bank Senturi memiliki banyak kredit yang macet. Artinya, para debitur mengalami kesulitan atau tidak bisa mengembalikan peminjaman. Hal ini menyebabkan bank kekurangan uang tunai. Kedua, beberapa nasabah besar Bank Senturi menarik dananya seperti Budi Sampurna yang akan menarik uang yang mencapai 2 triliun, sedangkan tidak adanya dana di bank sehingga bank tidak mampu mengembalikan dana nasabah. Tanggal 30 Oktober dan 3 November, sebanyak 56 juta dolar Amerika Serikat surat-surat berharga valuta asing mengalami jatuh tempo dan gagal bayar. Lalu pada tanggal 17 November, Anabuga Delta Sekuritas yang dimiliki Robert Tantular mulai tak sanggup membayar kewajiban atas produk discretionary fund yang dijual Bank Senturi sejak akhir 2007. Selanjutnya pada tahun 2008, Bank Indonesia melakukan intervensi dan menyelamatkan Bank Senturi dengan menggelontarkan dana talangan hingga mencapai 6,4 triliun rupiah. Pada tahun 2009, terungkap bahwa Bank Senturi telah melakukan pemalsuan laporan, yang pada kali ini akan dibahas dalam bab selanjutnya. 2009, DPR membentuk Pansus Senturi untuk menyelidiki kasus ini. 2010, BPK menerbitkan hasil audit investigasi yang mengkonfirmasi adanya pemalsuan laporan keuangan Bank Senturi. 2012, Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang tersangka. Yang pertama adalah Budi Mulya, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, bidang 4 pengelolaan moneter dan devisa, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena terlibat dalam pemberian dana talangan untuk Bank Senturi. Yang kedua, Budino, mantan Gubernur Bank Indonesia, tidak dinyatakan bersalah. Biranda S. Gultom, mantan Deputi Senior Bank Indonesia, tidak dinyatakan bersalah. Siti Fajriah, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, tidak dinyatakan bersalah. Budi Rohati, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, tidak dinyatakan bersalah. Dan Robert Tantular yang terlibat dalam skandal Senturi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Pada tahun 2013, Budi mulai divonis 17 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Lalu pada tanggal 2015, Mahkamah Agung mengubah hukuman Budi Mulya menjadi 15 tahun penjara dan denda 1 miliar. Pada tahun 2020, MA mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh mantan Direktur Utama Bank Senturi, Robert Tantular, untuk menjatuhkan vonis nihil. Meskipun Robert tetap dipersalahkan, ia tidak dijatuhi pidana atau dipidana nihil. Sebelumnya, Robert divonis dalam 4 putusan pengadilan dengan total hukuman 21 tahun penjara.
Namun, karena masa penjaranya dikurangi selama 74 bulan dan 110 hari, ia hanya menjalani 10 tahun penjara atau kurang dari setengah masa kurungan. Selanjutnya ada pasal-pasal. Yang pertama, pasal 2 ayat 1 JO, pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 20 tahun 2001. Pada pasal ini mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya ada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO, pasal 64 ayat 1 KUHP menjelaskan tentang pembantu dalam kejahatan. Orang yang dengan sengaja membantu melakukan suatu tindak pidana dipidana dengan pidana yang sama dengan pelakunya. Lalu ada pasal 2 dan 3 UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi atau tipikor. Menjelaskan juga tentang penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Lalu ada pasal 5 Undang-Undang Tipikor menjelaskan pencucian uang yang diduga terjadi dalam proses bailout Bank Senturi. Lalu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Pada undang-undang ini menjelaskan tata kelola dan kesehatan perbankan di Indonesia. Dalam kasus Bank Senturi, diduga terjadi pelanggaran terhadap ketentuan terkait rasio kecukupan modal atau CAR dan pengelolaan keuangan bank. Selanjutnya ada pasal 33 Undang-Undang Perbankan menjelaskan tentang kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap bank yang bermasalah. Selanjutnya ada modus pemalsuan pada Bank Senturi. Yang pertama ada pencatatan transaksi fiktif. Bank Senturi mencatat transaksi pembelian dan sewa aset yang tidak pernah terjadi sebenarnya untuk meningkatkan nilai aset dan laba. Yang kedua ada pengakuan beban. Bank Senturi menunda pengakuan beban seperti biaya perawatan dan gaji karyawan untuk menunda pelaporan keuangan. Dan yang terakhir ada memasukkan informasi dalam laporan keuangan. Bank Senturi memanipulasi informasi dalam laporan keuangan seperti jumlah pendapatan, aset, dan laba untuk memberikan gambaran yang keliru tentang kesehatan keuangan perusahaan. Lalu di sini ada dampak dari kasus tersebut, di mana yang pertama ada kerugian negara. Negara mengalami kerugian sebanyak 6,4 triliun akibat dari penyelamatan Bank Senturi yang dilakukan berdasarkan laporan keuangan yang palsu. Lalu yang kedua, itu menurunnya kepercayaan publik. Kasus ini menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan regulator keuangan. Yang ketiga, ada proses hukum yang panjang, di mana kasus ini memakan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan dan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia dalam kasus Bank Senturi ini, diantaranya adalah penyelamatan Bank Senturi. BI menyuntikkan modal sebesar 6,7 triliun untuk mengamankan sistem perbankan dan mencegah kepanikan nasabah. Lalu yang kedua adalah pengawasan langsung. BI memantau Bank Senturi secara langsung dan melarang penarikan dana dari akun yang terkait dengan pihak-pihak yang diduga terlibat. Yang ketiga adalah pengawasan kepemilikan. BI memantau kepentingan dan keamanan sistem perbankan serta mengawasi pengelolaan resiko dan perbaikan pada sistem perbankan. Lalu adanya pengawasan kredit. BI pula memantau kredit macet dan mengawasi bank-bank yang mengalami masalah untuk mencegah penyebaran resiko sistematik. Lalu adanya pengawasan sistem perbankan secara keseluruhan untuk mencegah kepanikan dan mengamankan stabilitas sistem finansial. Lalu adalah pengawasan LPS. Bekerjasama dengan lembaga penjamin simpanan atau LPS untuk mengawasi dan memantau Bank Senturi serta mencegah penyebaran risiko sistematik. Lalu pengawasan OJK.
bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan untuk mengawasi dan memantau bank-bank yang mengalami masalah serta mencegah penyebaran risiko yang sistematik pula. Lalu adanya pengawasan KPK dengan bekerja sama untuk mengawasi dan memantau Bank Senturi serta mencegah penyebaran risiko yang sistematik pula. Dan yang terakhir adalah pengawasan penanganan, yakni BI memantau penanganan kasus Bank Senturi dan mengawasi pengelolaan risiko serta perbaikan pada sistem perbankan. Kesimpulan kasus Bank Senturi. Kasus Bank Senturi berisi permasalahan likuiditas dan gagal bayar, serta rekayasa akuntansi yang dilakukan oleh Bank Senturi. Kasus ini menjadi salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia yang melibatkan bailout atau penyelamatan bank oleh Bank Indonesia. Penanganan kasus ini masih menimbulkan kontroversi dan polemik, serta implikasi politik yang besar hingga sampai saat ini. Kasus ini mengajarkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.